Berjumpa lagi bersama Kak Christine di IMPA Online tanggal 6 Juni 2021. Kembali seperti biasanya kita ibadah IMPA Online. Kak Christine sebagai liturgos, pelayan firman Kak Ica, pemain musik kita Kak Catherine, dan editor kita Kak Grace. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Christine mau nanya nih, kabar adik-adik gimana hari ini? Seperti biasa, adik-adik jawab, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak Christine ulang ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Hore, adik-adik dengan sukacita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan Marspel KPA. Kak Christine undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Datanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa pembuka yang akan dibantu oleh teman-teman kita yang bernama Audrey. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ibadah kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria, Anak-anak puji nama Allah. 1, 2, 3. Adik-adik, tiba saatnya kita akan pembacaan Mazmur
Bacaan Mazmur pada hari Minggu terambil dari Mazmur 31 ayat 21 sampai 25. Adik-adik bisa minta tolong kepada Mama Papa untuk membukakan Alkitabnya. Kak Christine akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Mazmur 31 ayat 21 sampai 25. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak padamu minta tolong. Kasihinilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi terambil dari Kidung Ceria 22 Besarlah Kasih Bapakku. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Adik-adik, terlebih dahulu mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi agar dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari buku Kidung Ceria 140. 1, 2, 3. Firman-Mu perintah bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu dengan Kak Ica lagi dalam ibadah Minggu kita di pagi hari ini. Kakak ingin bertanya, adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti kabarnya selalu sehat dan penuh semangat. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dibimbing untuk mengerti cerita firman Tuhan hari ini.
Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah siap di rumah kami masing-masing, rindu untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir, berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, sehingga kami semua bisa mengerti maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Kami juga mohon Engkau memberkati kakak Layan yang menyampaikannya kepada kami, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Adik-adik yang di rumah bisa didampingi mama atau papa untuk membaca firman Tuhan hari ini. Sekarang dengarkan Kak Ica membacakannya buat kita semua ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20, judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik yang di rumah semua pasti tetap sehat, semangat, dan selalu sukacita dan gembira untuk beribadah minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Cerita firman Tuhan buat kita semua hari ini judulnya adalah Menjadi Murid Yesus. Adik-adik, sekarang kakak lanjutkan bercerita ya. Adik-adik semua di rumah duduk yang manis, dengarkan kakak untuk bercerita ya. Nah, tadi di bacaan kita tadi di ayat 16 dikatakan bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Adik-adik bisa melihat ada gambar di tangan kakak. Ini gambar Tuhan Yesus yang sedang berjalan kaki menyusur Danau Galilea, dan disinilah Tuhan Yesus bertemu dengan Simon dan saudaranya Andreas. Lalu di ayat 17 bacaan kita dikatakan Tuhan Yesus, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu Simon dan Andreas mau patuh untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian dari bacaan kita tadi di ayat 19 juga dikatakan Tuhan Yesus meneruskan sedikit lagi perjalanannya, dan di sini
Tuhan Yesus juga bertemu dengan dua orang lagi yang bernama Yakobus dan Yohanes, anak-anak dari Zebedeus. Dan Tuhan Yesus juga mengajak mereka berdua, Yakobus dan Yohanes pun mau menerima ajakan Tuhan Yesus, dan mereka pun pergi meninggalkan ayahnya Zebedeus bersama para pekerja yang lainnya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik, siapa saja tadi nama-nama yang sudah menjadi murid Yesus? Adik-adik masih ingat? Berarti tadi Tuhan Yesus berhasil mendapatkan 4 orang murid. Ayo, siapa yang tahu? Siapa saja namanya? Nah, ini dia. Tuhan Yesus berhasil mendapatkan 4 orang muridnya. Yang pertama adalah bernama Simon, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, dan yang keempat Yohanes. Mereka berempat mau menerima ajakan Tuhan Yesus. Mereka pun mengikuti Yesus untuk melakukan tugas pelayanan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan Yesus untuk mengajak para penjala ikan menjadi muridnya. Tapi kenapa Tuhan Yesus memilih atau mengajak para penjala ikan untuk menjadi muridnya ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak apa artinya penjala ikan? Ayo, siapa yang tahu? Penjala ikan itu artinya adalah nelayan atau orang-orang yang kerjanya menangkap ikan. Dan biasanya para nelayan atau penjala ikan ini menangkap ikan dengan menggunakan alat jaring atau jala. Adik-adik sudah pernah melihat jala? Atau adik-adik sudah pernah menangkap ikan menggunakan jala? Ayo, siapa yang sudah pernah punya pengalaman menangkap ikan pakai jala? Nah, kakak tunjukkan ya. Ini ada gambarnya. Inilah dia, sebuah jala atau disebut juga dengan jaring. Dan biasanya menggunakan jala atau jaring ini dengan ditebarkan di atas air, misalnya danau. Nah, tadi yang kita lihat adalah para penjala ikan itu menebarkan jala di atas Danau Galilea. Dan kalau sudah menangkap ikan pakai jala ini, pasti hasilnya lebih banyak. Nah, adik-adik, kita sudah tahu kan tadi penjala ikan artinya adalah nelayan atau orang yang bekerja menangkap ikan. Nah, kalau penjala manusia, apa artinya ya adik-adik? Penjala manusia artinya adalah orang yang bekerja untuk melayani sesama manusia. Jadi, Tuhan Yesus mengajak para penjala ikan dan mengubah mereka menjadi penjala manusia. Maksud dan tujuannya adalah supaya mereka bekerja melayani sesama manusia. Kalau tadi penjala ikan bekerja untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan keluarganya, kalau sekarang mereka bekerja tidak lagi untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi para penjala ikan sudah berubah menjadi penjala manusia. Mereka bekerja untuk kepentingan sesama manusia, untuk kepentingan orang banyak, melayani orang-orang yang susah, melayani orang-orang yang
lemah, dan Tuhan Yesus sudah mengubah hidup mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri, tapi hidup mereka sudah menjadi berkat bagi orang lain dengan melayani sesama manusia, menolong orang-orang yang susah, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadi para nelayan atau penjala ikan mau bersedia untuk menjadi murid Tuhan Yesus, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik semua mau dan bersedia menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Walaupun adik-adik semua masih kecil, adik-adik tetap bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Yang paling penting, yang paling utama adalah hati kita mau menerima panggilan Tuhan Yesus, kita mau setia, kita mau taat untuk melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa adik lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Contohnya seperti apa ya Kak? Contohnya seperti pada saat ini adik-adik tetap setia, tetap taat untuk beribadah memuji Tuhan. Meskipun kita masih beribadah online, beribadah di rumah, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Dan bukan itu saja, adik-adik juga sebagai murid Tuhan Yesus harus rajin berdoa. Berdoa tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain juga. Contohnya, ada teman kita yang sakit, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah teman kita yang sakit dan teman kita cepat sembuh. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan pemerintah kita supaya segala usaha yang dilakukan bersama masyarakat Indonesia untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan vaksin dapat berjalan dengan baik supaya kita semua bisa kembali seperti dahulu lagi beraktivitas bebas dan supaya COVID-19 cepat teratasi. Nah, banyak hal lain adik-adik yang dapat kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Sekarang hati kita, hidup kita siapkan dan kita melakukan itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita juga diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan merespon isi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136. 1, 2, 3. Kitab suci hartaku tak ternilai.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Tiba saatnya doa syafaat hari Minggu dipimpin oleh Kak Ica. Adik-adik mempersiapkan dirinya untuk berdoa syafaat. Gimana ciri-ciri orang berdoa syafaat? 1. Lipat tangan, 2. Tutup mata, 3. Tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pribadi yang lebih taat, lebih setia lagi untuk memuji Tuhan di dalam hidup kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat keluarga kami, Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, juga kesabaran di dalam mengasuh kami anak-anaknya, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang mempunyai pribadi yang lebih baik lagi, selalu mendengarkan nasihat mereka. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang saat ini tetap belajar di rumah, biarlah kami tetap rajin belajar di masa-masa pandemi ini. Juga untuk teman-teman kami semuanya, kami serahkan kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, juga segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk memberantas COVID-19 ini, sehingga kami semua masyarakat Indonesia bisa sehat dan terbebas dari COVID-19 ini. Berkati mereka yang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih yang terpapar COVID, supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Tuhan hadir dan menguatkan mereka. Biarlah mereka tetap mengucap syukur di dalam masa sulit ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang tertimpa bencana alam, orang-orang yang menderita karena gunung meletus, bencana banjir. Tuhan hadir juga melawat dan memberkati mereka. Juga kami berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah Tuhan para pendeta kami, majelis dan semua jemaat. Biarlah pertumbuhan iman kami senantiasa terpelihara untuk lebih setia lagi dan taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan uang persembahan. Uang persembahan yang ada dikumpulkan bisa dikirim ke nomor rekening gereja atau diantar ke gereja langsung ditemani oleh Mama Papa. Adik-adik, kita mengumpulkan uang persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa
Adik-adik, tiba saatnya kita mendoakan persembahan yang kita beri. Mari kita mendoakan persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Felicia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik, kita sudah di penghujung akhir ibadah. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. 1, 2, 3. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita pulang, mari kita tutup dulu ya ibadah kita berdoa lagi. Mari lipat tangan semua, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang berdoa kepadamu. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami selalu setia, kami selalu taat, beribadah, memuji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami kembali supaya minggu depan kami kembali hadir untuk ibadah lagi memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah selesai membaca firman, memuji nama Tuhan. Kak Kristin sangat senang dan sukacita adik-adik bersemangat memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kak Kristin ada pesan untuk adik-adik. Adik-adik tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan mematuhi mama papa. Adik-adik tetap memakai masker apabila berpergian, serta jangan lupa mencuci tangan. Dan adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan agar negara kita pulih dari COVID-19. Adik-adik, Kak Kristin pamit. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
kita ada jam kreativitas nih. Adik-adik tetap stay di tempat duduknya menonton kreativitas yang akan disediakan oleh kakak-kakak layan. Adik-adik bisa mempersiapkan alat-alat dan bahannya dengan sederhana. Dan hasil karya adik-adik yang buat akan ditampilkan di minggu-minggunya. Dan jangan lupa adik-adik mengirim ke kakak-kakak layan. Sampai jumpa, sampai menyelesaikan aktivitasnya. Bye-bye. Sekilas kabar Pelkat PA. Salam adik-adik terkasih. Kakak Layan mau memberitahukan bahwa video kreativitas kita akan tayang 1 kali sebulan mulai bulan Juni 2021 ini ya. Semua adik-adik mulai kelas Batita TK, anak kecil, dan anak tanggung boleh mengirimkan hasil kreativitasnya seperti biasa kepada kakak-kakak layan sesuai kelas atau pos atau sektor masing-masing. Nanti di bulan berikutnya akan ada apresiasi dari Pelkat PA untuk adik-adik yang membuat dan mengumpulkannya. Tetap semangat ya adik-adik dalam berkreasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah, juga mama dan papa yang mendampingi anak-anaknya. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Uli dalam tim aktivitas Minggu tanggal 6 Juni 2021. Adik-adik, mama dan papa, aktivitas kita di minggu ini dengan tema menjadi murid Yesus yang terdapat dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Nah, aktivitas kita hari ini adalah satu, adik-adik adalah membuat atau menunjukkan kemampuan adik-adik atau bakat adik-adik untuk menjadi murid Yesus. Kedua, mengajak adik-adik atau mama atau kakak atau adik-adik yang ada di rumah untuk melakukan bakat atau kemampuan tersebut. Nah, kemampuan tersebut itu salah satunya adik-adik adalah apakah aku bisa berdoa bersama. Nah, gambarnya ini, apakah aku bisa berdoa bersama. Jadi, sesuai dengan gambar ini, kakak minta, mama dan papa minta tolong ya, tolong divideokan atau difotokan adik-adik atau anak-anaknya dalam melakukan doa bersama dengan adik-adiknya atau kakaknya. Kalau nggak ada, sendiri aja boleh. Yang kedua adik-adik, apakah aku bisa memuji Tuhan bersama? Nah, ini gambarnya ada anak-anak lagi bernyanyi memuji nama Tuhan. Nanti adik-adik tolong sedang bernyanyi, dipoto atau divideokan sama mama dan papa. Ketiga, apakah aku bisa berbagi? Ini ada gambar dua anak sedang berbagi. Kakak minta adik-adik nanti difotokan lagi makan sama kakak atau adik, lagi berbagi. Misalnya makan permen berbagi, makan roti berbagi. Yang keempat, apakah aku bisa ke gereja bersama atau impa bersama dengan kakak atau adik? Karena sekarang kita daring ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik difotokan mama dan papa lagi mengikuti ibadah infak online ya adik-adik ya. Nanti difotokan atau divideokan dengan mama dan papa, difotokan mama dan papa ya adik-adik. Ini kan ada 4 ya, mama dan papa.
Jadi pilih salah satu aja. Pilih salah satu yang akan dilakukan oleh anak layannya. Setelah itu dikirim ke kakak layan masing-masing pos. Dibuat nama dan umurnya atau kelasnya. Mama dan papa, kakak layan mohon tolong didampingi, tolong direspon aktivitas anak layannya ya. Kami kakak layan menunggu kiriman video atau foto aktivitas anak-anaknya. Terima kasih Mama dan Papa, adik-adik. Shalom.